Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senjata iman kita pada hari ini, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati dengan kewaspadaan. Waspada itu artinya bertekun, serius, setiap saat tanpa henti. Kalau dalam terjemahan lama, ayatnya berbunyi demikian. Peliharalah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Saudara, di dalam diri kita secara jasmani maupun rohani, banyak yang perlu kita jaga, agar selalu tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Kalau organ tubuh misalnya paru-paru, lambung, jantung dan sebagainya kita jaga dengan tidak merokok, bermasker, makan yang teratur, makanan sehat dan lain-lain. Kita harus menjaga hati rohani kita dari segala pikiran, penglihatan, pendengaran yang buruk yang bisa mengotori hati kita. Mari kita lihat fungsi hati secara jasmani, yaitu membersihkan darah dari senyawa berbahaya atau racun. Apabila hati kita rusak atau tidak berfungsi, seluruh tubuh kita akan sakit. Demikian juga dengan hati rohani kita. Harus tetap bersih dan dijaga. Disitulah Roh Kudus bersemayam. Who may ascend to the hill of the Lord, and who may stand in his holy place? Those who has clean hands and pure heart. Who may ascend to the hill of the Lord, and who may stand in his holy place? Those who has clean hands and pure heart. Lagu yang indah tadi terambil dari Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Sekali lagi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, tidak terkontaminasi dengan apapun. Your looks. Now look at the kid after you, bro. George. Huh? You. Do you know what's going to happen to you with stupid 2 or 3 certificates? You're supposed to have 1. I told you many times, did anyone to listen? George, stop beating. Ada lagu kasidah yang syairnya demikian. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bagi mereka, hati adalah lentera hidup. Tetapi bagi kita, justru hati yang selalu harus diterangi oleh lentera hidup itu, yaitu firman Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Pepatah berkata, kepala boleh panas, hati harus tetap dingin, atau hati harus tetap bersih. Banyak cerita di Alkitab yang menceritakan bahwa karena hati yang panas atau hati yang kotor menyebabkan dosa dan kejahatan. Mari kita lihat dari Kejadian 4 ayat 5.
Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Karena panas hati itulah, maka terjadi pembunuhan. Ester 3 ayat 5 dan 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Hati Haman sudah begitu rusak dan kotor oleh dosa kebencian, sehingga dari hatinya lahir pikiran, lahir rencana-rencana yang begitu mengerikan. Mordekai itu siapa sih? Bukan orang penting banget. Di ayat-ayat sebelumnya ditulis, setelah berhari-hari diberitahukanlah kepada Haman. Jadi ada pembisik-pembisik yang jahat di sini, yaitu pegawai-pegawai istana raja. Jadi mungkin saja Haman berapa kali lewat di pintu gerbang, semua pejabat, semua pegawai istana raja tunduk, Mordekai tidak, tetapi dia cuek aja karena dia pikir Mordekai itu siapa sih? Bukan orang penting-penting banget. Tetapi ada pembisik-pembisik yang datang mengatakan kepada Haman, Mordekai itu tidak hormat. Nah, mendengar hal itu, maka panaslah hati Haman. Jadi lahirlah rencana dan pikiran-pikiran yang mengerikan untuk membunuh orang-orang Yahudi di seluruh kerajaan. Hati yang bersih membuahkan pikiran yang bersih, rencana yang bersih, kemudian menghasilkan perbuatan dan ucapan yang bersih pula, yang membawa berkat bagi semua orang. Dengan senantiasa meneranginya dengan lentera firman Tuhan, marilah kita menjaga hati kita agar tetap bersih dengan senantiasa meneranginya dengan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.